Halo kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang kembali di channel ini. Mudah-mudahan keadaan dan kabar kawan-kawan semua dalam keadaan yang baik, selalu lebih baik dan selalu bertambah lebih baik. Yang jelas ini adalah suatu proses, artinya kita harus menikmati proses untuk mencapai tujuannya. Salah satunya ini. Nah, kesempatan kali ini kita akan mencoba menyelesaikan beberapa soal yang kemarin telah dijadikan di tryout-nya di Bimbel The King ya. Cuman pas kita live Zoom belum terselesaikan semua, terus kita bahaskan lewat channel ini. Nah, mudah-mudahan bisa menjadi referensi untuk pekerjaan kawan-kawan semua. Mungkin teman-teman sudah mengotak-atik dan menghorek-horek soalnya itu. Nah, nanti mudah-mudahan bisa jadi tambahan referensi dari pekerjaan kawan-kawan semua. Oke, kita mainkan bersama. Nah, di nomor 10 kita ketemu soal ada suatu fungsi gx di mana gx diberikan adalah 2x min 3. Nah, alfa dan beta adalah penyelesaian dari akar-akar persamaan itu. Jelas kalau kita lihat di sini alfa dan beta adalah akar-akar, maka nanti kita akan ketemu suatu bentuk persamaan kuadrat. Nah, di mana persamaannya adalah g kuadrat x dikurangi gx kuadrat ditambah 3gx sama dengan 0. Nah, teman-teman lihat bahwa ketika kita punya g kuadrat x artinya yang dikuadratkan adalah semuanya, sak gembyung tuh. Sak gelombang fungsinya, berarti dari sini ada 2x min 3 yang dikuadratkan. Langsung kita tuliskan, berarti di situ ada 2x min 3 yang dikuadratkan. Terus di, apa ini? Nggak kelihatan, tak busak dulu orangnya dikurangi. Dikurangi gx kuadrat. Di sini ya berarti adalah yang diganti itu adalah x-nya saja. Yang tadinya x berarti diganti x kuadrat. Berarti dari sana kita punya 2x kuadrat. Nah, min 3. Hanya x-nya saja yang diganti. Karena suatu fungsi kan main-mainnya gitu ya. Misalnya kita punya f(x) sama dengan katakanlah 3x min 5 misalnya. Ini diganti fp katakanlah. Berarti x-nya aja yang diganti menjadi p dan seterusnya. Kan gitu. Main-mainnya kita hanya sekedar mengganti, itu contoh aja. Nah, terus ditambah 3x berarti ada 3 dikali gx-nya masukkan. Berarti ada 2x min 3 sama dengan 0. Nah, dari situ kita mainkan. Oke, kita punya perkuadratan suku 2. Berarti kita dapat 4x kuadrat. Oke. Kita kalikan ini 2x kali min 3 berarti ada min 6. Min 6 kali 2 berarti ada min 12. Caranya gitu ya, min 12x. Terus yang ini kita kuadratkan berarti jadi plus 9. Langsung ada pengurangan di dalam kurung. Kita lepaskan kurungnya berarti ada min 2x kuadrat. Min ketemu min berarti jadi plus 3. Terus ditambah, ini kita distribusikan berarti ada 6x dikurangi 9. Karena plus ketemu min. Berarti min 9 sama dengan 0. Oke, sekarang kita mainkan ada x kuadrat 4, ini min 2x kuadrat, berarti kita punya 2x kuadrat. Yang x ada min 12 dengan plus 6, berarti masih ada negatif 6x. Oke, terus sekarang yang 9 plus, terus plus 3 sama min 9. Jelas ini jadi 0, berarti tersisa ada plus 3 sama dengan 0. Oke, nah sekarang kita mainkan. Di sini berarti kita punya. Artinya mau disederhanakan boleh, tidak juga nggak apa-apa. Nah, dari persamaan kuadrat ini, dia punya akar-akar. Siapa? Alfa dan beta. Ini alfa dan beta adalah akar-akarnya. Artinya apa? Setiap akar-akar, dia pasti ada suatu penjumlahan akar-akar dan perkalian akar-akarnya. Teman-teman tentu ingat, penjumlahan akar-akar adalah siapa? Negatif B per A. Iya kan? Perkalian akar-akarnya adalah C per A. Terus siapa B, siapa C, siapa A? Nah, ini kita mainkan di sini. Berarti dari sini kita punya A-nya adalah 2. B-nya adalah negatif 6. C-nya adalah 3. Tinggal kita mainkan ke sini. Pertanyaannya apa? Jumlah alfa plus betanya. Berarti min B per A. Artinya di situ kita punya negatif. Negatif B berarti negatif 6 per A-nya adalah 2. Ingat ya, ini negatif B, ini A. Ketemu min. Ini ada minnya soalnya. Gitu ya, sip, ketemu berarti min ketemu min. Min ketemu min jadi plus. Plus 6 bagi 2 ketemu 3. Artinya soal ini terjawab. Jumlah dari akar-akarnya adalah 3. Ada di pilihan jawaban A. Oke, kita lanjut di nomor 11. Sebuah kotak berisi 6 bola hijau dan 4 bola merah. di mana dari dalam kotak diambil 2 bola berurutan tanpa pengembalian. Ingat ya,
diambil berurutan tanpa pengembalian. Nah, artinya gini teman-teman. Artinya kan kalau ini ditanya adalah berapa peluang kedua bola berwarna sama. Berwarna sama ya. Berwarna sama kan artinya keadaannya itu bisa berwarna hijau semua atau merah semua. Nah, misalnya ini dua-duanya hijau. Dua-duanya hijau. Artinya pada pengambilan pertama, kalau kita harus menjabarkan dengan peluangnya, pada pengambilan pertama, bola di dalam kotak itu masih ada 10. Sementara bola hijaunya itu ada 6. Berarti pada pengambilan pertama, peluang terambilnya bola hijau itu 6/10 pada pengambilan pertama. Pada pengambilan kedua, ingat karena ini tidak dikembalikan, berarti secara logika kita adalah ruang sampelnya berkurang, jadi 9. Dan dalam asumsi kita, bola terambil pertamanya itu adalah bola hijau. Sehingga bola hijau yang tadinya 6 tidak dikembalikan lagi karena sudah terambil 1, berarti tersisa adalah 5. Nah, dari sini kita kalikan. Nah, ketemu di situ ada 30/90. Itu peluang ketika kedua-duanya berwarna hijau. Nah, keadaan ketika dua-duanya berwarna merah pun sama, artinya pada pengambilan pertama itu ruang sampelnya masih 10, ada 10 bola di dalam kotak. Oke. Nah, bola merah ada 4, artinya peluang terambil satu bola warna merah pada pengambilan pertama itu ada 4/10. Nah, karena tidak dikembalikan dan bola merahnya sudah terpilih 1, terambil 1, artinya pada pengambilan kedua peluang terpilihnya warna merah lagi itu tinggal 3/9. Ruang sampelnya berkurang, bola merahnya juga berkurang. Kita kalikan, berarti di situ ada 12/90. Nah, kedua keadaan ini kita tambahkan. Gitu teman-teman, kita tambahkan berarti ada berapa tuh? Ketemu 42/90. Bisa kita sederhanakan, berarti jadi berapa tuh? Sama-sama dibagi 6 ya. Sebagi 6 bisa nih, bagi hore-hore nih. Kita hore-hore, mana warna lainnya? Nah, ini kita hore bagi 6 ketemu 7, ini dibagi 6 ketemunya adalah 15. Baik, nah ini ketemunya kepencet itu, 15. Berarti ada 7/15. Artinya apa? Dari pernyataan 1, 2, 3, 4, pernyataan keempat sudah benar. Sehingga pernyataan ketiga jelas salah. Oke, itu satu pernyataan. Berarti dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa semua benar itu salah, karena jelas pernyataan 3 salah. Pernyataan keempat saja masih simpen, 2 dan 4 simpen, ini jelas kita coret saja. Gitu. Berarti ada tinggal pilihan C sama D, kalau kita harus mengeliminasi seperti itu. Nah, teman-teman kita perhatikan lagi. Nilainya kalau misalnya kita harus membuktikan ya, kita ambil aja pernyataan yang kedua. Kalau misalnya 2 itu kita hitung, misalnya nih, proses kita hitung nih. Oke, misalnya nanti kita hitung ya, itu nilainya sama nggak sih dengan 7/15? Tapi sebelum kita menghitung, kita melihat bahwa keadaan ketika diambil 2 bola berurutan, maka kalau 2 bola berurutan ya, tanpa pengembalian, itu sama saja ada 2 bola yang diambil bersamaan, dan dua-duanya warnanya sama. Nah, dari keadaan ini, pertama nih, ini keadaan ketika diambil 2 bola, kenapa 2 bola? Ruang sampelnya di sini ada 10/2, kombinasi 10/2, artinya apa? Ada 10 bola yang diambil 2, itu berarti ruang sampelnya. Terus yang di atas 6/2, artinya apa? Berarti ada bola hijau semua. Dari sini berarti ini dua-duanya hijau, karena ada 6 bola diambil 2. Oke, berarti masuk di situ. Oh, berarti keadaan pertama di sini adalah ketika keadaan dua-duanya berwarna hijau. Nah, keadaan kedua di sini pun sama, C10/2 ini berarti ruang sampel dari 10 bola yang diambil 2. Gitu ya, ruang sampelnya. Nah, C42, kombinasi 42, ini adalah kombinasi dari 4 bola berwarna merah, dua-duanya merah, berarti di sini dua-duanya merah, diambil 2. Nah, itu tinggal kita jumlahkan. Tanpa menghitung, kita bisa menyimpulkan bahwa pernyataan kedua pun benar. Jadi bisa kita pilih jawabannya adalah C, 2 dan 4. Tapi misalnya teman-teman mau membuktikan apakah hasilnya sama, boleh saja kita mainkan, berarti dari sana C62 ya, kombinasi 62, itu artinya kita punya 6 faktorial dibagi 6 kurangi 2, berarti ada 4 faktorial dikali 2 faktorial. Yang bawah C10/2 itu kita punya 10 faktorial dibagi 8 faktorial, dari 10 kurangi 2, terus kita mainkan 2 faktorial. Ditambah, ini pun sama, berarti ada 4 faktorial dibagi 2 faktorial, 2 faktorial, oke? Nilai yang sini sama, 10 faktorial dibagi 8 faktorial kali 2 faktorial. Kita ganti dulu warna penanya. Nah, kita mainkan. Di sini berarti kita punya, kita hore-hore aja ya, 6 faktorial sama 4 faktorial, berarti masih sisa berapa? 5 kali 6, dibagi 1 kali 2. Yang bawah,
Ini hore-hore aja yang 10 faktorial dan 8 faktorial. Artinya ada berarti di sini adalah, oke, geser kameranya sebentar. Nah, berarti di situ adalah berapa itu? 9 kali 8. Nah, 9 kali 10 bagi 1 kali 2. Ini pun sama nilainya. Pencet lagi saya sebentar. Waduh. Mana nih soal saya? Nah, ini balik lagi, agak gangguan, sip, sebentar. Oke, ditambah, berarti yang di sini sama, kita hore-hore, berarti ada berapa tuh? 3 kali 4 dibagi 1 kali 2 dibagi yang bawah pun sama nilainya ya. Ini sama dengan yang sana. Kita hitung satu aja boleh lah. Nah, tak tulis saja 9, 10, 1 kali 2. Sama nih. Nah, kita mainkan. Ini kita hore-hore berarti ketemu 3, 15 nih. 15 per yang di sini hore-hore ketemu 5 berarti 45. Di bawah berarti ini sama ya, 45 ini nilainya sama. Kita hore-hore 2 berarti ketemunya 6. Artinya kita jumlahkan adalah 21 per 45. 21 per 45 bisa kita sederhanakan bagi 3. Ini dibagi 3 ketemu 7. Di hore, ini dibagi 3 ketemunya adalah 15. Sama nilainya 7 per 15 teman-teman. Tuh, nilainya sama kan? 7 per 15. Jelas di situ pernyataan kedua yang sesuai. Pernyataan 2 dan 4 saja yang benar dari soal itu. Oke, sekarang kita lanjutkan di soal nomor 12. Jika hari ini adalah hari Rabu ya, maka 1 ditambah 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 4 dan seterusnya sampai 2 pangkat 2021 itu hari apa? Artinya kan sebenarnya teman-teman kita harus mencari dulu berapa sih jumlah dari ini. Nah, ini yang tak kotak ini yang kita warna stabilo ya. Ini ya, set. Nah, ini berapa sih ini? Nah, itu berapa sih, berapa hari dia jumlahnya, baru nanti kita ngitung berapa harinya. Nah, kalau ngitung berapa hari lagi kan teman-teman ingat ya, berarti tinggal dibagi 7 kan, karena 1 minggu ada 7 hari. Misal hari ini Rabu, 15 hari lagi apa? Nah, mungkin 15 masih ingat lah diginiin. Cuman kalau misalnya lebih enak kan 15 itu bagi 7 aja, dapatnya 2, sisanya 1. Oh, berarti yang diambil sisanya. Artinya kalau hari ini Rabu, 15 hari lagi itu hari Kamis. Tinggal ambil 1 aja. Gitu kan, bagi 7 sisanya yang dipakai. Nah, sama halnya dengan ini, artinya teman-teman kita harus mencari nilai dari 1 tambah 2 tambah 2 pangkat 2 dan seterusnya itu sampai 2 pangkat 2021 itu hasilnya berapa sih? Nah, kalau kita lihat di sini 6 ini adalah suatu deret ya. Nah, deret nih. Deret apa dia? Adalah deret geometri, ya enggak? Kenapa deret geometri? Karena selisih, antar suku itu bukan bentuk selisih. Antar suku bentuknya adalah perkalian, rasio. Dari 1 ke 2, 2 ke 2 pangkat 2, ada suatu rasio. Rasionya berapa? 2. Pengalinya 2 jelas. 1 ke 2 berarti ada perkalian 2. 2 ke pangkat 2 itu ada 2 kali 2 dan seterusnya. Berarti rasionya 2 dan suku pertamanya adalah 1. Oke? Nah, sekarang kita lihat berarti S-nya, S-nya berarti kita mainkan SN. Ingat ya, deret geometri kalau rasionya lebih dari 1, ingat saya dulu ngapalin atau mungkin jembatan Gledene ya. Ketika R-nya lebih dari 1, berarti R-nya yang dikurangi 1. Tinggal R1, R-1-nya taruh di atas saja, R-1 gitu ya. Terus ini dikalikan A, R-nya dipangkatin N gitu. Oke, caranya seperti itu. Kalau R-nya, misalnya R-nya kurang dari 1, berarti nanti SN-nya karena kurang, berarti satunya yang dikurangi R. Naikin aja, 1 min R, tinggal dikaliin A, ini pangkatin N. Nah, kayak gitu. Oke, kita pakai yang ini. Untuk mencari siapa? Mencari S 2021. Oke ya, kita cari. Berarti dari situ ada 1 dikali 2, R-nya kan 2 ya, 2 pangkat 2020. Ingat, ini berapa suku? Nah, kita lihat. Suku pertamanya 1. Berarti ada 2 pangkat 1, itu suku kedua. Oke, 2 pangkat 1 itu suku kedua. 2 pangkat 2 itu suku ketiga. Dan seterusnya, artinya 2 pangkat 2021 itu adalah suku ke 2022. Ya enggak? Ini berarti 2022 nih. Berarti sukunya adalah suku ke 2022. Min 1 dibagi 2 min 1. Per 1 ya, berarti kita dapat nilainya adalah 2 pangkat 2021 min 1. Ini nilainya. Oh, hasilnya seperti itu. Nah, teman-teman, kalau kita lihat nilai dari sini, misalnya ini kita harus menghitung 2 pangkat 2021 berapa, dikurangi 1, tentu mengasihkan, pasti akan banyak banget, ya enggak, teman-teman? Nah, triknya adalah kita lihat aja polanya.
Kita main aja polanya, berarti kita ketemu pasti polanya di situ. Jadi ada 2 pangkat 1, kan awal gitu ya, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, dan seterusnya. Nanti teman-teman akan lihat di situ, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7, dan seterusnya. Karena kita melihatnya adalah menghitung hari, berarti nanti kan tetap dibagi 7. Kita mainkan aja, 2021 itu kita bagi 7, sisanya berapa sih? Gitu, kayak gini, 2. Nah, dibagi ketemunya kan 2. 2 bagi 7 ya udah, nggak ada. Sisanya ini pasti ketemunya adalah tak ini aja. Ini hasil, ini sisa. Ini hasil, tak bikin gini ya, ini sisa. Artinya nggak bisa dibagi, sisanya tetap 2. Ini pun sama, 2 pangkat 2 karena hasilnya 4, berarti sisanya 4. Kalau 8, ini kan 2 pangkat 3, 8 nih. Dibagi 7, ini dibagi 7 ya teman-teman ya. Bagi 7 itu dapatnya 1. Sisanya berapa? 1, karena 8. Sisanya 1 kan? Oke, sip. 2 pangkat 4 itu 16. Ya, 16 ketika dibagi 7, dapatnya berapa? 2 kan? Hasilnya 2. Dibagi 7 nih. Hasilnya 2. Sisa berapa? Sisanya 2. Ya enggak? Karena 16. Kan 7 kali 2, 14. Sisanya 2. Nah, sip. 2 pangkat 5, ada berapa? 32. 32 kalau kita bagi 7, dapatnya kan 28. Dapatnya 4 nih. Ya kan? 4 kali 7, 28. Masih sisa berapa? Sisanya 4. Oke? Dan seterusnya, 2 pangkat 6, misalnya kita naikin lagi, 2 pangkat 6 berapa? 64, ya kan? 64 bagi 7, dapat berapa itu? Dapatnya berapa? 9, iya nggak? Dapat 9, iya 9, 9 kali 7, 63, sisa berapa? Sisa 1, dan seterusnya. Dari sini, teman-teman bisa melihat bahwa ada pola yang kita temukan. Adalah apa? 241, 241, dan terusnya. Coba lihat, 241, 241, pasti di sini ada 241, dan seterusnya. Artinya, selalu pertigaan itu maksudnya setiap 3 kelipatan 3 di situ selalu menghasilkan sisanya 1. Nah, sekarang kita lihat 2021 itu kelipatan 3 enggak? Kalau kita lihat sekilas 2022 ini tadi ya teman-teman ya, tak ganti. Nah, ini saya salah nulis, ini kan harusnya 2022, ini 2022. Nah, 2022 kelipatan 3 enggak? Iya, kelipatan 3. Kenapa? Kita bisa melihat gini, 2 tambah 0 tambah 2 tambah 2 itu kan 6. Ya kan? 2022 nih. Nah, ketika kita jumlahkan, oh ternyata 6. 6 ini kelipatan 3. Pasti, maka ini bisa kita simpulkan 2022 adalah kelipatan 3. Nah, kalau kelipatan 3 artinya kita urutkan, berarti nanti di sini ada 2 pangkat 2022. Ketika ini dibagi 7, hasilnya kita nggak tahu, nggak usah dipikirkan, pasti sisanya adalah 1. Gitu. Sisanya pasti 1. Gitu, ya kan? Nah, sisanya 1. Nah, kalau sisanya 1, berarti bisa kita mainkan di sini. Bahwa sisanya 1, berarti kita punya 2 pangkat 2022 itu 1, dikurangi 1, maka dapatnya berapa? Dari sini ya, kita mainkan tuh. Dapatnya 0. Kalau 0 artinya apa? Berarti kalau sekarang hari Rabu, berarti sama saja nggak berubah. Gitu kan? Artinya kalau hari Rabu sekarang sebanyak ini 1 tambah 2 tambah 2 pangkat 2 dan seterusnya itu tetap nggak berubah karena nilainya 0. Berarti tetap pada hari Rabu juga. Pada akhirnya hari Rabu juga pada di pilihan A. Seperti itu. Oke, kawan-kawan, kita lanjutkan soal nomor 13. Main fungsi lagi nih, fungsi komposisi. Karena ada F bundaran GX, berarti main fungsi komposisi. Di sini diketahui fungsi GX sama dengan min 2X plus 5. Dan fungsi bundaran G atau fungsi komposisi G terhadap F itu adalah AX plus 17. Di mana F min 2 sama dengan negatif 4 yang ditanyakan adalah inverse. Nah, ini inverse dari fungsi F yang bayangan 5 dari fungsi inverse-nya F. Nah, yang kita mainkan artinya gini, dari suatu fungsi komposisi, itu kan ada F bundaran G. F bundaran G kan artinya ada F GX, sama saja gitu kan. Nah, sama dengan AX plus 17. Kita mainkan dulu di sini. Nah, karena yang diketahui adalah F min 2, artinya kan kita bisa mengganti di sini adalah F min 2 sama dengan berapa sih? Oh, nilainya sudah ada min 4. Cuman kalau kita masukkan ke bentuk yang di sini, itu nilainya sama dengan siapa gitu. Karena di sini nanti nilainya sama dengan negatif 4 sama dengan berapa? Intinya gitulah. Nah, karena F min 2 itu nilainya sama dengan 4 berdasarkan informasinya. Nah, sekarang kita lihat. Dari sini berarti bisa kita simpulkan bahwa GX-nya itu sama dengan min 2.
gitu ya. Kita mencari nilai X-nya itu berapa sih? Untuk ketika Gx-nya itu sama dengan min 2. Nah, berarti kita ambil dari fungsi G-nya. Nah, dari sini berarti Gx-nya ini min 2. Nah, min 2 sama dengan negatif 2x plus 5. Ini gitu. Nah, dapat berapa dia? Nah, kita mainkan. Berarti di sini ada 2x, min 2-nya pindah ke kanan. Berarti jadi plus 7. Berarti jadi plus 7 ya, karena perlu tambah 2. Berarti x-nya adalah 7 per 2. Oke, 7 per 2. Sehingga bisa kita mainkan untuk mendapatkan nilai di sini. Berarti ketika negatif 4, ini artinya x-nya kita ganti menjadi 7 per 2. Sehingga kita punya ada a dikali 7 per 2 ditambah 17. Sehingga negatif 4 itu sama dengan 7 per 2 kalikan A ditambah 17. Oke, masuk karena F min 2 itu nilainya adalah negatif 4. Nah, kita mainkan di sini. Berarti 17-nya bisa lah kita pindah ke kiri ya. Ke kiri ini 17-nya pindah ke kiri berarti min 21 jadinya. Oke, nah ini ketemu 7 per 2A. Berarti A-nya itu sama dengan negatif 21, berarti ini jadi bagi, 7 per 2-nya dipindah ke kiri, berarti jadi bagi, sama saja dikali balik. Dikali balik berarti ada 2 per 7. Kita horek-horek nih, bagi 7 ketemunya negatif 3, berarti dapat nilai A sama dengan negatif 6. Sudah selesai? Belum, masih kita mainkan. Artinya di sini kita punya, nah ini tak horek-horek di sini, berarti kita punya F Gx-nya, oke, itu sama dengan A-nya kita sudah punya nilai negatif 6, berarti ada negatif 6x plus 17, gitu. Nah, sementara Gx kan kita punya di situ, Gx kita ganti aja, berarti jadi negatif 2x plus 5 sama dengan negatif 6x plus 17. Nah, teman-teman kita harus mencari nilai fx-nya dulu. Kita misalkan terlebih dahulu adalah ini menjadi suatu nilai fp, misalnya ini adalah p, tak tulis di sebelah kiri bawah ya. Berarti di situ kita punya negatif 2x plus 5 sama dengan p. Berarti nilai x-nya berapa sih, gitu ya. Artinya kan kita punya ada p min 5, ini min 2x. Berarti x sama dengan p min 5 dibagi min 2, artinya gitulah. Sama saja seperti itu, atau sama saja ini biar jadi biarin aja gini, oke, ketemu gitu aja ya. Nah, berarti tinggal kita mainkan, artinya di sini kita ganti menjadi, nah ini yang sini ya, kita ganti, artinya kita sudah punya fp. Fp itu berarti negatif 6, kita ganti x-nya. Dari mana x-nya? Ini yang kita punya tadi, berarti x-nya itu diganti p min 5 dibagi min 2 ditambah 17. Ini kita bisa horek-horek, ketemunya adalah 3. Artinya fp itu sama dengan 3p 3p min 15 plus 17, gitu kan. Artinya fp itu sama dengan 3p plus 2, itu baru fp. Kita mencari f inverse-nya p, gitu kan. F inverse-nya p berapa? Dari sini kalau misalnya pengen cara cepatnya berarti tinggal p min 2, ini p min 2 dibagi 3, gitu ya. Ini dipindah dulu jadi min, 3-nya dipindah jadi bagi. Itu boleh seperti itu. Berarti f inverse p-nya adalah sama dengan P min 2 per 3, atau bisa teman-teman tinggal ganti, artinya Fx itu sama dengan X min 2 per 3. Nah, sekarang dicari F min 1, 5, berarti di sini kita punya F inverse dari 5, nah, tinggal kita ganti aja, berarti 5 min 2 per 3, 5 min 2 berapa? 3, 3 bagi 3 ketemu 1, dapatnya adalah di jawaban D, gitu teman-teman. Jadi ada bertahap, nyari nilai A-nya dulu, masuk nanti komposisi, baru mencari fungsi F-nya seperti apa, baru dimainkan untuk mencari fungsi inverse-nya berapa, gitu. Oke, kita lanjutkan di soal nomor 14. Nah, 14 masih bermain fungsi lagi, inverse lagi. Di sini teman-teman diberikan suatu fungsi fx sama dengan 5 plus 2x per 3 plus 5x. Oke, nah fungsi fa plus 2 itu sama dengan 0. Berapakah nilai dari 3a plus 5? Nilainya berapa? Nah, tentu teman-teman harus pahami bahwa kita harus mencari nilai fungsi inverse dari fx-nya dulu. Nah, kita punya modal ketika ada suatu fungsi fx yang bentuknya adalah ax plus b dibagi cx plus d, oke ya, maka kita punya fungsi inverse x-nya itu adalah d samaannya ditukar jadi min, berarti ada min dx plus b. Oke, B-nya tetap, C-nya juga tetap, CX, ini min A, pindah ke bawah jadi min. Nah, bentuknya seperti ini adalah modalnya. Artinya, dari bentuk ini,
kita bisa merubah nilainya. Fx itu bentuknya dulu ya, kita rubah, berarti kan sama saja 2x plus 5 dibagi 5x plus 3 kan gitu, kalau kita harus nyesuaiin AX BX nya. Artinya dari sini kita punya F inverse X nya itu adalah min 3x. Ini sama dengannya terlalu deket nih, tak pindah ke deketin. Nah, min 3x, 3 sama 2 nya ditukar, plus 5 dibagi, berarti yang bawah 5x nya tetap, jadi min 2, pindahan dari A, pindahan dari sini ya, 2-nya. Oke, kita punya ini. Nah, artinya teman-teman tinggal kita ganti A plus 2 itu sama dengan 0. Berarti tinggal kita ganti aja. Berarti kita punya F inverse A plus 2 itu sama dengan, ya siapa yang diganti? X-nya. X-nya kita ganti. Berarti ada min 3A plus 2 plus 5 dibagi 5. A plus 2 min 2. Nilainya berapa? 0. 0 sama dengan negatif 3 dikalikan A plus 2 ditambah 5 per 5 dikali A plus 2 min 2. Artinya kan gitu, seperti itu ya. Nah, ini pecahan teman-teman. Nilainya 0. Kita nggak usah mikir berapa penyebutnya. Yang penting mencari apa? Pembilangnya. Artinya pembilangnya aja tak bikin stabilo nih. Tak kasih tanda bahwa pembilangnya di sini itu pasti nilainya 0. Kita nggak usah mikir penyebutnya berapa. Tinggal kita mainkan di situ ya. Berarti tak larikan ke sebelah kiri. Wah, ini ke kiri lagi. Berarti kita punya negatif 3 dikalikan A plus 2 plus 5 itu nilainya adalah 0. Kita mainkan, berarti ada negatif 3A dikurangi 6 ditambah 5 sama dengan 0. Oke, artinya kita punya bahwa negatif 3A min 1 sama dengan 0. Gitu. Artinya negatif 3A sama dengan berapa? 1. Artinya 3A sama dengan berapa? Min 1. Kan gitu. Kita mainkan ini min 1, pindah sana jadi positif 1, masih negatif, berarti 3A itu sama dengan min 1. Mainkan, ini kita punya pertanyaannya adalah 3A plus 5. Berarti 3A berapa? Min 1 plus 5. Dapat jawaban adalah 4. Oke, ada di pilihan jawaban C. Gitu. Oke, kita lanjutkan di soal nomor 15. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris nih. Two alloys A and B are composed of two basic element. Artinya ada apa namanya ini, logam ya. Alloys itu logam atau campuran gitu. Logam A dan B itu terdiri dari dua basic elemen. Jadi kalau kita lihat di sini ada misalnya nih logam A, ini logam A, ini logam B, katakanlah gitu ya. Terdiri dari basic elemen. Oke, basic 1, basic elemen pertama sama basic elemen kedua kita tuliskan dulu nih. Nah, gitu ya. Rasio dari komposisi kedua basic elemen itu pada dua elemen adalah 5:3 dan 1:2. Maksudnya adalah perbandingan di ini di logam A, ini di logam A, ini di logam B. Nah, basic elemen dasarnya yang dua campuran itu punya perbandingan 5:3 dan 1:2. Artinya apa? Di A, ini A dulu nih, kita mainkan yang A. Berarti basic pertama itu punya bagian itu adalah 5 dari berapa? Totalnya 8. Kenapa 8? Karena ini ada 5 sama 3, berarti 8 yang jumlahnya. Berarti di sini nanti ada jumlah 3, gitu kan? Nah, sekarang yang basic kedua berarti ada 3 dari 8, maksudnya gitu. Nah, sekarang yang elemen B, logam B. Logam B berarti basic pertamanya itu 1/3, karena jumlahnya 3 tadi. Basic keduanya atau elemen basic keduanya itu berarti ada 2/3, 2 dari 3. Nah, itu perbandingannya secara penulisan bisa kita mainkan seperti itu. Nah, kita punya kayak gitulah campurannya. Nah, sekarang di sini suatu campuran baru, a new alloy dinamakan X. Nah, X adalah suatu campuran baru, itu terdiri dari disusun dari mencampur antara logam A dan logam B, yang dicampur logam A dan logam B dengan perbandingan 4:3. Berarti logam A-nya ada 4, logam B-nya ada 3. Sehingga nanti pertanyaan di sini adalah berapa rasio komposisi dari basic elemen yang terjadi pada campuran atau pada logam X. Berapa sih basic dasar elemen dasarnya berapa? Artinya di sini yang dicampurkan adalah A-nya itu 4, B-nya itu 3. Sehingga ada suatu pengali. Pengalinya adalah berapa? Ingat di sini pengalinya berapa? Berarti kalau A-nya punya 4 dari semuanya, berarti dari semuanya kan 7 nih. Ya kan? Berarti A-nya itu pengalinya adalah 4/7. Oke? 4/7. Dan B-nya itu berarti dikali 3/7. Pengalinya adalah 3/7. Nah, sekarang tinggal kita mainkan. Berarti di situ ada pengali, artinya elemen basic yang terbentuk di logam X, nah ini logam X nih.
Nah, basic 2. Itu adalah 5/8 dikali 4/7. Berarti kita punya ada 20/56. Yang di sana itu berarti ada 12/56. Oke? Nah, sementara yang dari logam B campurannya itu adalah berapa itu? Berarti ada, kita hore-hore aja, berarti ada 1/7. Ya kan, ini 3-nya kaliin kan hore-hore aja. Sama, yang ini kali ini ada 3 juga, berarti ada 2/7. Nah, tinggal kita jumlahkan susunannya berapa sih. Ini semuanya sudah jadi elemen basicnya X. Nah, tinggal tak hapus lagi. Itu kan, basicnya X kita mainkan tuh di situ. Nah, sekarang kita coba ada yang bisa disederhanakan nggak? Ini bisa nih, sederhanain jadi berapa tuh? Kalau kita bagi 4 ya. Dibagi 4, ya benar, bagi 4 ini ketemu adalah, atau kita bikin 56, boleh lah. Ini bagi 56 berarti 8/56. Oke, ini dibagi 56 berarti ada berapa? Kali 8, 16/56. Nah, tinggal kita jumlahkan tuh. Ini kita tambahkan. Berarti di sini ada berapa? Ada 28/56. Ini kita tambahkan berarti ada 28/56. Nah, kita lihat tuh perbandingannya sekarang. Ya kan? 20 sama 8, 28. 12 sama 16 juga 28. 28/56 dibanding 28/56. Nilainya sama? Sama, ya kan? Ini sama-sama dibagi ini. Nah, ini berarti perbandingannya adalah 1 dibanding 1. Artinya logam X itu punya campuran elemen dasar 1 dan elemen dasar 2 itu dengan perbandingan 1/1. Ada di pilihan jawaban A. Gitu teman-teman. Terima kasih untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Salam berproses.